Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Di Alim Gunadi dari kelas TI 2019B dengan NIM 1905120409. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Yang pertama yaitu sejarah internet di dunia. Sejarah internet di dunia dimulai pada tahun 1969. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika atau DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Pada program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, mereka berhasil menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Dan untuk tujuan awalnya diciptakan internet ialah untuk proyek militer yang digunakan untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah vital untuk menanggulangi jikalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Dan secara umum, internet mulai diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Karena banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, maka akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan ILNET. Dan untuk ARPANET berfokus menangani non-militer seperti untuk universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan ILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan runtutan sejarah internet. Yang pertama yaitu pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Projects Agency merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Dan selanjutnya pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus terkenal di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Dan selanjutnya pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Dan pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSF-Net dibangun dan mulai menggantikan tugas ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Dan selanjutnya pada tahun 1990 ARPANET dibubarkan, akan tetapi internet tetap harus berkembang sampai sekarang. Dan pada tahun 1990 juga informasi yang hanya bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Layanan berbasis tampilan grafis yang seperti www mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993 didirikanlah Internik untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan sekitar tahun 1994 internet mulai digunakan di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas sejarah internet masuk ke Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Dan inilah beberapa orang yang berpengaruh pada perkembangan awal internet di Indonesia tahun
1994. Di antaranya ada RMS Ibrahim, Putu, Ono Wepurbo, Adi Idrayanto, Firman Siregar, Robi Subiakto, M. Ihsan, Suryono, Adi Sumarto. Dan selanjutnya kita akan membahas ISP atau penyedia internet di Indonesia pada era 1994. Penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IPTEKnet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Ini merupakan ISP pertama yang ada di Indonesia. Ini dia logonya. Dan selanjutnya pada tahun yang sama atau 1994 muncul pula PT Indo Internet atau bisa disingkat Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang warnet atau warung internet. Nah, yang jelas tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia. Tapi terlihat pada tahun aktifnya yaitu sekitar tahun 1996. Warnet mulai aktif. Salah satu tokoh pada perkembangan warnet adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Dan selanjutnya pada tahun 1997, awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan oleh masyarakat. Dan pada tanggal 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah, namun dinilai kurang transparan oleh para anggotanya, dan pada tahun 2001 ketuanya pun diganti menjadi Judith MS, Michael Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Dan masih pada tahun yang sama, Rudi Rusdiah mendirikan Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika. Dan selanjutnya kita akan membahas manfaat internet. Nah, ini dia ada beberapa manfaat internet. Di antaranya sarana komunikasi yang murah. Yang kedua, membuka tantangan baru untuk berusaha. Yang ketiga, sumber informasi yang sangat luas. Yang keempat, jangkauan informasi dan komunikasi tanpa batas. Dan yang terakhir, informasi yang tanpa batas pula dan tanpa sensor. Dan selanjutnya kita akan membahas aplikasi internet. Ini dia beberapa macam aplikasi internet. Ada resource sharing yang berisi sharing file, bisa data program. Maksudnya ialah suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user menggunakan komputer melalui network. Dan ada sharing device, yaitu CD drive, hard disk, printer. Dan selanjutnya ada komunikasi dan informasi, diantaranya ada email atau www World Wide Web. Dan ada juga file transfer protokol atau FTP, merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file. Ada juga chat, fasilitas yang digunakan di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan real time. Dan selanjutnya ada SMS juga, short message service. Dan ada WAP, wireless application protocol, fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. Dan selanjutnya ada VoIP juga, voice over internet protocol, ialah penggunaan telepon melalui internet. Ada teleconference
Seperti yang kita tahu, telekonferensi itu adalah seperti kita bertemu dengan orang lain secara bertatap muka tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Dan terakhir ada mailing list. Mailing list merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat email orang yang akan bergabung dengan mailing list tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.